Subhanallah, makanya dengan adanya kajian minggu pagi, kajian ahad pagi menikah, ini salah satu bentuk mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih membahagiakan baginda Nabi Muhammad daripada majelis ilmu para hadirin. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali niku sering menyebut waqur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad berdoalah waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah saya untuk ilmu yang saya miliki ya Allah. Kepingin ditambah ilmunya. Kalau Kanjeng Nabi mawon, an-nabiyul ummi, disuruh berdoa untuk selalu minta tambahan ilmu. Bagaimana dengan nasib kita semua para hadirin? Otomatis kulalan panjenengan ini kepingin punya tambahan-tambahan ilmu. Salah satu ikhtiarnya adalah fasilitas daripada Masjid Ar-Rahman yang kita cintai. Wa subhanallah, seperti diceritakan, miskin kita ini terpaksa. Kalau miskinnya Nabi Muhammad adalah pilihan. Yakin semuanya tidak ada yang doa seperti doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu lek ndonga ngeten para hadirin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. HBP sak jamaane mboten wantun ndonga ngeten iki. Kula iki ya Allah ya Rabb, soge bila ta'ab wala nasab. Sing gak kate kesel bim salah bim abrakadabra soge. Ngoten nggih. Mugi-mugi kecipratan soge kabeh. Amin Allahumma. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu Masya Allah, Jabirul Khatir. Selalu ngambil hatinya orang supaya nggak sampai kecil hati. Makanya Nabi Muhammad dungo ngoten. Dungane Kanjeng Nabi Muhammad itu mustajab hadirin. Benten kali dungane kula lan jenengan neten iki. Tapi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa donga kula lan panjenengan iki ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Niki dungane Kanjeng Nabi. Lek kersa kepingin donga niki kula ijazahi mangke. Lek wantun. Subhanallah, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin. Dan bangkitkan saya nanti bersama orang-orang yang miskin. Subhanallah. Kula pertama mireng donga niki ya Allah, temenan sak lawase gak katene donga ngeten iki, Bro. Ngoten nggih? Subhanallah. Tapi ada seorang sahabat yang kepingin cita-citanya menjadi orang miskin. Kita semua yakin delok pawaan-pawaan iki. Gak cita-cita kepingin miskin nggih. Cita-cita ini kepingin semuanya kaya raya. Masuk surga tanpa hisab. Ngoten nggih? Enak. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, seorang saudagar, sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi, penjamin Rasulullah di saat itu. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Abdullah bin Zubair masuk surga, disebutkan semua. Pas giliran Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, soalnya terlalu kaya hadirin. Akhirnya Abdurrahman bin Auf diginikan. Ya Rasulullah, Abdurrahman ya Rasulullah. Ya, ngoten. Abdurrahman masuk surga. Tapi rada akhir. Sing pertama, rombongan pertama ini golongannya Abu Hurairah. Nggih. Sing biasanya hidup di pelataran emperan Masjid Nabawi. Fuqara wal masakin, sahabat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah.
Bukan berarti sing sugih gak mlebu surga, swarga kabeh. Amin Allahumma. Tapi subhanallah, pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sampean juga masuk surga, tapi wonten hisab kedik, ada hisab perhitungan sedikit daripada harta yang jenengan punya. Masuk surga tapi gundah gulana hadirin. Benten kali kula lan jenengan. Lek wis paceklik baru sumpek. Pas bangkrut sumpek. Nggih napa mboten? Tapi Abdurrahman bin Auf yang dicari cita-citanya kepingin ndang cepet dadi miskin. HBP sak sing mirengaken mboten enten cita-cita ngeten. Subhanallah, langsung Abdurrahman bin Auf mengatakan ngeten. Bismillah. Mulai saat ini saya akan berusaha untuk menghabiskan seluruh harta saya dan saya berubah menjadi miskin. Cita-citanya ngoten. Nyampe subhanallah para hadirin, sampai ke rumahnya, berangkas semua dibuka. Semuanya dipanggil, dibagikan kepada fuqara wal masakin di Madinah Al-Munawwarah. Sebagian hartanya diberikan ke Baitul Mal. Dihabiskan semua untuk sedekah dan untuk Baitul Mal. Yang tersisa cuma 2 baju. Baju musim panas sama baju musim dingin. Subhanallah, pertama mesam-mesem, kepanggih tiyang ten peken ngoten. Alhamdulillah, miskin anyaran ngoten. Perkenalkan Abdurrahman bin Auf, miskin anyaran ngoten niku. Bangga dia dengan kemiskinan karena supaya berangkatnya masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sumpek para sahabat kalau tidak bisa bareng Nabi Muhammad. Tidak ada nilainya harta. Yang penting bisa sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah para hadirin. Akhirnya dia lupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mana qasa malun min sadaqah bal yazdad. Abdurrahman bin Auf dengar bahwa pada saat itu semua petani kurma mengalami paceklik. Kurmane bosok sedaya para hadirin. Enggak ada yang sukses, gagal panen semua. Kesempatan Abdurrahman bin Auf, tepak niki. Duit kula telasaken, kula tumbasaken kurma bosok. Diumumkan pada rakyat pada saat itu. Semua penduduk Madinah yang panennya gagal semua, kurma bosok kula tumbas sedaya. Tak beli semua. 2 kali lipat lebih mahal dari kurma yang sehat. Cita-cita kepingin wah semua kurma seneng. Abdurrahman ini kenging angin nopo niki kok moro kurma bosok ditumbas 2 kali lipat. Dibeli semua para hadirin, dimasukkan di gudang. Abdurrahman jatuh miskin paceklik. Orang jatuh miskin mesam-mesem nggih namung Abdurrahman iki. Mugi-mugi kula lan jenengan kagungan ati kados Abdurrahman bin Auf ngeten iki. Amin Allahumma. Mlaku. Lek kula lan jenengan gak mboten ah. Lek pas entuk rezeki kata griyane kenging tol ngoten nggih. Masya Allah ganti untung kan mboten ganti rugi. Masya Allah asale mboten dekek gara-gara kenging tol. Masya Allah ngapunten kelek niki kados diganjel beting melampane ngeten iki kan. Masya Allah, OKB, orang kaya baru ya. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf mboten. Karena jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf jalan. Perkenalkan Abdurrahman bin Auf balik miskin malih. Sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, nahnu ma'akum. Saat ini saya sudah sempurna ya Rasulullah. Kepingin sarang-sarang jenengan melebet swarga bi ghairi hisab ya Rasulullah. Ngoten. Ternyata Rasulullah namung mesem tok. Aktsaru tabassuman wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Kanjeng Nabi Muhammad itu banyak senyumnya daripada merengutnya. Bahkan enggak pernah merengut Kanjeng Nabi Muhammad itu.
Senyum tok. Tapi lek urusan masalah agama dihina Rasulullah benten. Tapi urusan pribadi gak pernah Rasulullah. Senyum tok Kanjeng Nabi Muhammad. Abdurrahman bin Auf langsung matur ngeten. Alhamdulillah ya Rasulullah, sudah miskin bisa sareng jenengan masuk datang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, akhirnya Kanjeng Nabi namung mesem tok. Selang beberapa waktu, beberapa minggu, Abdurrahman jatuh dalam keadaan miskin. Ada rombongan kafilah-kafilah dari Yaman. Datang disuruh Raja Yaman, saat itu sudah mulai Mu'adz bin Jabal. Subhanallah, datang tanya kepada seluruh rakyat Madinah. Kami bangsa Yaman saat ini dalam keadaan paceklik, kena penyakit menular. Nggak bisa menyembuhkan kecuali kurma bosok. Dan kami di atas ini berapa kafilah-kafilah ini, semua dengan kendaraan-kendaraan masing-masing bawa uang yang siap untuk mengganti 10 kali lipat untuk beli kurma bosok. Bingung iki wisan. Abdurrahman wis gak enak ngelek iki kayak nyantol ngeri iki wisan. Ya Allah, cita-cita iki kepingin miskin kok tambah Akhirnya ada nggak stok yang nimbun kurma bosok? Kami dengar kurma bosok Madinah paling banyak pada saat ini. Ngacung Abdurrahman, kula sarah-sarah senisan itu. Jaluk miskin ternyata diparingi suki. Kula, nggih pun kami siap memberi 10 kali lipat kurma busuk tersebut dengan harga yang mahal. Akhirnya balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, suki male ya Rasulullah. Dan ini para hadirin, bukan masalah kaya atau miskinnya, hati yang kita punya. Orang yang kaya selalu bersyukur, orang yang miskin selalu bersabar. Masuk surga itu antara syukur atau sabar. Suami istri aja bisa masuk surga karena syukur dan sabar. Sing bojone sing jaler di mukanya ngapunten rodok kurang sae. Yang istri cantiknya luar biasa. Si istri mengatakan kita berdua ini insya Allah masuk surga. Kula masuk surga karena sabar duwe bojo kayak sampean. Sampean mlebu swarga syukur duwe bojo ayu kayak kula. Dua-duanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Fashtaghil bi rabbik walladzi 'alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun. Kata Imam Abdullah bin Alwi Haddad, yang bukan untuk dirimu enggak akan sampai kepadamu. Yang sudah ada di hadapanmu pasti akan ada di hadapanmu. Yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu pasti ada. Lek pun jatane hadirin. Tapi kepentingan kita, kepentingan kita, fashtaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Kerja totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi 'alaik, Allah yang jamin semua. Yang miskin sudah dapat rezekinya, yang kaya sudah dapat rezekinya. Semua kullu syai'in bimiqdar. Semua ada takarannya hadirin. Terlalu memaksanya enggak baik. Sahabat Nabi Muhammad itu, kalau umpamanya kepingin sesuatu yang lebih luar biasa. Al-Imam Muhammad bin Sa'id al-Busri mengatakan, وَرَوَدَتْهُ الْجِبَالُ شُمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَوْهَا أَيَّمَ الشَّمَمِ. Gunung Uhud, jenengan yang belum sampai ke Gunung Uhud, ziarah Madinah, ziarah Kanjeng Nabi, mudah-mudahan diberi kemudahan dapat ziarah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud itu menawarkan diri kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin menjadi emas untuk panjenengan. Semua Gunung Uhud. Sak kersa jenengan pokok kula dados emas dan saya milik jenengan ya Rasulullah. Maka subhanallah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak milih itu. Makanya ini ada satu perkara yang kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW
Enggak kepingin seperti nabi-nabi terdahulu. La nufarriqu baina hadin min rusulih. Bukan membeda-bedakan para nabi yang ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW enggak mau memilih jabatan, enggak mau memilih harta, karena Rasulullah tahu ada banyak di antara umatnya yang di bawah standar nasional. Subhanallah, suatu saat diceritakan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, seorang sahabi, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Abu Hurairah ini ahlus sufa, tidurnya di pelataran Masjid Nabawi. Jadi ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yang memang fuqara wal masakin, yang mereka enggak makan kecuali hidup dari pemberian orang, tapi enggak ngemis. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu enggak ada yang ngemis, para hadirin. Enggak ada yang ngemis, enggak ada yang minta-minta. Nahnu qaumun la natlub idza jaa ilaina la narud. Kami adalah kaum-kaum yang enggak suka minta, tapi kalau diberi kami enggak nolak. Itu sifatnya para sholihin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah. Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah suatu saat kelaparan. Barangkali duduk di depan pintu Nabawi, kados ngeten iki, ya Allah, tiap masuk masjid ini kita langsung ingat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seluruh pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kepada Abah Haryanto. Tiap orang yang masuk sini langsung eling Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nambah cinta Rasulullah. Berharap ya nompornya carane nyelengi supados ziarah ten Madinah yang asli makam Nabi Muhammad SAW. Subhanallah para hadirin. Abu Hurairah ini suatu saat kelaparan. Duduk di depan pintu Masjid Nabawi. Berharap barangkali ada yang memberikan makanan atau yang ngajak ngundang makan. Pertama datang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai depan pintu, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kaifa asbahta? Dos pundi wahai Abu Bakar, kabarin jenengan. Abu Bakar biasa jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan dos pundi sehat. Nggih alhamdulillah. Nggih pun kula tak mlebet rumiyin. Padahal wis dikode. Minta enggak tapi kode iya. Kadang lak ngoten nggih. Kadang kode iya. Subhanallah. Gagal iki. Percobaan yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar datang disopo kali Abu Hurairah. Assalamualaikum ya sahabi Rasulillah. Wahai Umar al-Faruq, dijuluki Faruq kali Kanjeng Nabi. Kaifa asbahta? Alhamdulillah bi ni'matillah. Sehat wal afiat jenengan dos pundi? Alhamdulillah sehat wahai Umar. Oh nggih pun kula tinggal riyen nggih ngapunten kula mlebet. Gagal maning. Ternyata subhanallah, ikhtiar yang ketiga, coba barangkali diundang makan oleh sahabat Utsman. Utsman datang sama jawabannya. Alhamdulillah sehat walafiat. Enggak ada yang peka hadirin. Memang kepekaan itu penting nggih. Kepekaan itu penting. Minta enggak tapi kepekaan itu harus hadirin. Subhanallah. Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Ali bin Abi Thalib. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Abahir. Jenengan dos pundi sehat walafiat jenengan dos. Ya napa kula tinggal riyen nggih kula kesusu dereng salat qobliyah. Subhanallah. Terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang datang. Waktu Rasulullah datang, Rasulullah enggak pakai ditanya oleh Abu Hurairah. Rasulullah yang uluk salam dahuluan kepada Abu Hurairah. Assalamualaikum ya Abahir. Rasulullah itu kalau salaman enggak tekno para hadirin. Enggak melepas tangannya kecuali yang diajak salaman ini melepas tangan dahulu. Saking gatikno Kanjeng Nabi Muhammad itu kepada siapapun yang bertemu dengan beliau. Setelah salaman, loh kok duluan Rasulullah yang Kaifa asbahta ya Abahir? Terus pun dikabari Abahir.
Alhamdulillah ya Rasulullah, tapi Rasulullah sampun pirsa hadirin. Ma akhrajaka ya Aba Hir, apa yang membuat kau keluar dari Masjid Nabawi wahai Abu Hurairah? Mesem. Akhrajanal ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah yang membuat saya keluar. Ayo, dijak kali Kanjeng Nabi Muhammad. Diajak ke rumahnya para hadirin. Diajak ke rumah Sayyidah Aisyah. Tanya ke Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, alaki syai', hal indaki syai', apa punya sesuatu makanan? Saya dan Abu Hurairah belum makan. Waktu ditanya Abu Hurairah, sampun pinten dinten wahai Abu Hurairah belum makan. Dulu orang menandakan lapar satu hari itu satu batu. Lapar 2 hari 2 batu. Dibuka akan ngeten niki, ternyata di balik sarung, di balik jubah Abu Hurairah ada 2 batu yang menandakan Abu Hurairah 2 hari belum makan. Subhanallah, Rasulullah namung mesem. Jubahnya Rasulullah dibuka, ternyata ada 3 batu hadirin. Yang menandakan Rasulullah 3 hari belum makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Sampai Rasulullah tanya, ya Aisyah, punya apa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, enggak punya apa-apa kecuali 1 gelas susu ya Rasulullah. Sudah, keluarkan 1 gelas susu ini untuk saya dan Abu Hurairah. Ya Bahir, coba diminum. Tapi jangan minum dulu. Jenengan timbali rencang-rencang jenengan sing ten Ahlus Sufah ten pinggir-pinggiran Masjid Nabawi. Jenengan sanjangi, para sahabat Ahlus Sufah badhe ditraktir Kanjeng Nabi Muhammad ngunjuk susu. Abu Hurairah mek ngeten tok. Ya Rasulullah, iki mek sak gelas lho niki. Niki lek kula paringaken ten seluruh Ahlus Sufah telas ya Rasulullah. Pokok sahabat itu sampai nawatokna. Dengar, dilaksanakan para hadirin. Berangkat Abu Hurairah. Bismillah, tawakal ala Allah sudah. Syukur-syukur mek sak seruputan tok. Semua sahabat Ahlus Sufah ditimbali oleh Abu Hurairah. Nyampe di hadapan rumah Rasulullah, ternyata mulai mungkin ya Abu Hurairah yang disuruh minum duluan atau Kanjeng Nabi Muhammad yang minum duluan. Enggak. Abu Hurairah dibelikan, ya Bahir, tolong mulai sahabat yang paling pojok suruh minum, digilir sampai jenengan. Perasaan, konjang ganjing niki hati-hati ini. Konjang ganjing niki, ya Allah, telas niki. Suruh minum per orang seteguk-seteguk, tarik nafas sampai kenyang. Mulai sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Peka itu penting. Mulai sahabat. Pojok minum sampai kenyang. Syariba hatta rawiya. Sampai kenyang. Sahabat yang kedua, sahabat yang ketiga. Sampai semua sahabat Ahlus Sufah kenyang dengan minum susu hadirin. Terakhir gilirannya Abu Hurairah. Isyrab anta faq'ud. Wahai Abu Hurairah, sekarang gilirannya jenengan. Abu Hurairah ya bingung. Lah ini 1 gelas kok gak kurang-kurang. Dia lupa dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Wa minha takthirul qalil. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW memperbanyak yang sedikit dan menetapkan yang sedikit tanpa berkurang sedikit pun. Diminum oleh Abu Hurairah. Buatan kulonca. Diminum oleh Abu Hurairah. Hatta rawiyah. Isyrab anta faq'ud. Hatta tarwiyah. Minum lagi Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Bismillah wis. Tawakal ala Allah. Minum lagi. Sampai kenyang. Minum lagi sampai kenyang. Ya Rasulullah. Pun boten enten tempat ya Rasulullah. Pun saendel-endel niki pun.
pun full niki ya Rasulullah. Disuruh minum lagi. Gak mampu ya Rasulullah. Baru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Rasulullah minum niku selalu 3 teguk ya Rasul. Nggih para hadirin. Terus Kanjeng Nabi Muhammad itu lek ngunjuk mboten nate tidak pernah ada riwayatan Rasulullah minum tangan kiri. Enggak pernah ada. Ya mek kula lan jenengan tok ini kadang-kadang khilaf dari Rasulullah sallallahu alaihi. Rasulullah minum selalu pakai tangan kanan dan selalu duduk hadirin. Dalam keadaan terpaksa kadang Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Tapi subhanallah Rasulullah minum ini selalu tiga teguhan. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek wis ten Tegalan ten saben ten parkiran dan pekerjaan panas Masya Allah, kadang wis lali bismillahirrahmanirrahim nagem astaghfirullah langsung gak kate nafas mak kelekek ngoten. Lupa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Sakil qaum akhiruhum syurban." Orang yang memberikan minuman dia yang terakhir minum. Pemimpin kenyangnya belakangan, bukan duluan. Niku contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di saat yang mulia, di waktu yang mulia ini kita diberikan kekuatan mahabbah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan dapat meniru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan keistiqomahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini selalu dimakmurkan dengan ibadah. Pembantu-pembantu masjid ini selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah Haryanto diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, umur yang berkah dan insya Allah anak cucunya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ngapunten. Mudah-mudahan menambah ilmu yang manfaat, dijadikan ilmu yang barokah, menambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minna wa la hawalina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunahum wa yuhibbunak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadza ma'akum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.